Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan laporan akhir mini project praktikum audit energi. Kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri, Rizky Dwi Saputra, Ananda Dewa Wardana, Muhammad Farhan Fauzan, Marcelino Raka Damajati, dan Adi Bintang Setiawan. Baik, untuk selanjutnya ada pendahuluan. Jadi, audit energi merupakan proses evaluasi sistematis terhadap penggunaan energi pada suatu bangunan, dengan tujuan mengidentifikasi potensi efisiensi energi dan memberikan rekomendasi perbaikan tanpa mengurangi kenyamanan. Laporan ini merupakan bagian dari proyek akhir praktikum audit energi oleh mahasiswa Sekolah Vokasi UGM yang mengaudit bangunan rumah tinggal di dan kos di Jalan Sigunting nomor 16 Yogyakarta dengan luas sekitar 350 meter persegi dan 2 kWh meter. Audit dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder, meliputi profil bangunan, beban listrik, klasifikasi pencahayaan, serta konsumsi daya dan tegangan harian. Pengukuran menggunakan kWh meter digital dan aplikasi Lightmeter LM3000. Hasil diharapkan mampu menggambarkan pola konsumsi energi, menemukan potensi pemborosan, serta merumuskan rekomendasi efisiensi. Terus selanjutnya ada metodologi yang dapat dijelaskan di mind map berikut. Jadi yang pertama ada observasi survei lokasi, lalu pengumpulan data primer sekunder, lalu akan ada pengecekan apakah data cukup. Jika tidak, akan dikumpulkan data primer dan sekundernya lagi. Jika sudah dirasa cukup, maka akan dilakukan analisis perhitungan energi, lalu evaluasi tingkat pencahayaan, identifikasi potensi pemborosan energi, perumusan rekomendasi efisiensi energi, lalu yang terakhir selesai. Baik, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi di yang awal observasi dan survei dimulai dengan survei lapangan untuk mengidentifikasi jenis, jumlah lampu, dan instalasi listrik yang ada. Lalu pengumpulan data primer sekunder, data dikumpulkan dari kWh meter, alat-alat listrik, waktu penggunaan, profil penghuni, serta pengukuran iluminasi dan luminasi menggunakan aplikasi Lightmeter LM3000. Konsumsi energi harian dicatat selama periode tertentu. Lalu ada evaluasi kecukupan data. Jika data belum cukup, proses pengumpulan data diulang hingga data memadai. Analisis dan perhitungan energi, data yang telah cukup dianalisis untuk menghitung konsumsi energi tiap alat listrik, membandingkan hasil dengan standar SNI, serta menilai efisiensi energi. Lalu evaluasi tingkat pencahayaan. Dilakukan evaluasi terhadap tingkat pencahayaan untuk memastikan sesuai standar. Lalu identifikasi potensi pemborosan energi, mengidentifikasi area atau alat yang menyebabkan pemborosan energi. Dan yang terakhir ada perumusan rekomendasi efisiensi energi berdasarkan hasil analisis disusun rekomendasi teknis dan non teknis untuk meningkatkan efisiensi energi. Dan step terakhir adalah selesai proses audit energi berakhir setelah rekomendasi dirumuskan dan disampaikan. Untuk timeline sendiri, kegiatan kelompok berlangsung dari 7 Maret hingga 6 April, mencakup perencanaan, pengukuran data, laporan, serta analisis. Perencanaan dilakukan pada 7-9 Maret, dilanjutkan dengan pengumpulan data beban dan parameter kelistrikan pada 9-10 Maret. Lalu pengukuran luas ruangan dilakukan bertahap pada 14, 21, dan 28 Maret. Laporan dan pengukuran energi harian berlangsung intensif sepanjang pertengahan hingga akhir Maret. Analisis data dilakukan pada 1-6 April setelah seluruh data terkumpul. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sakti. Baik, mungkin saya akan menjelaskan terkait analisis data dan pembahasan. Di sini terdapat informasi KWH meter. Untuk KWH meter di sini eh, dengan nama Ibu Nuke Kusbadina, untuk ID pelanggannya tertera di atas dengan tarif R2 dengan daya 4.400 volt ampere. Jenis meteran yang digunakan adalah meteran digital berjenis prabayar ataupun token. Untuk penggunaan rata-rata harian
sekitar 3,09 kWh. Itu dilihat dari PLN Mobile. Untuk pembelian token rata-rata mingguan, rata-rata dalam seminggunya itu Rp50.000. Untuk rata-rata bulanannya itu sekitar Rp200.000. Tegangan terukur di saat pengambilan data rata-rata menunjukkan nilai 225,7 volt. Mungkin selanjutnya, oke, mungkin selanjutnya di sini ada materi mengenai gambaran umum objek audit. Objek audit energi pada studi ini adalah sebuah bangunan rumah tinggal sekaligus usaha kos di Jalan Sri Gunting nomor 16, Kompleks Kolombo, Dembangan Baru, Sleman, Yogyakarta, dengan luas bangunan 350 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari 3 bagian utama, 2 bagian kos, dan 1 bagian rumah hunian. Terdapat 2 kWh meter di lokasi ini, namun yang kita audit adalah yang meteran 4.400. Di mana eh, di sini salah satu bangunan kos memiliki kWh meter sendiri. Sedangkan yang kita ambil ini yang 4.400 dengan tarif R2. Penghuni terdiri dari 3 orang, 2 penghuni rumah dan 1 penghuni kos. Mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Marcel. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan. Baik, pada pengumpulan data pertama kita mengumpulkan data mengenai KWH meter atau konsumsi harian. Di sini kita mengumpulkannya melalui KWH meter langsung dengan menekan kode 03 yaitu total penggunaan KWH meter secara total KWH tersebut semenjak diinstalasi. Lalu kita melakukannya dengan melakukan pengurangan dan pengurangan tiap harinya untuk mendapatkan penggunaan KWH hari tersebut. Lalu dari pencatatan ini menunjukkan adanya fluktuasi energi dari hari ke hari. Tabel yang tertera pada eh, slide ini merupakan fluktuasi yang didapat dari pencatatan kami secara harian yang kami lakukan setiap jam 13 atau jam 1 siang. Lalu rata-rata yang kita dapat itu di 3,286 kWh per hari. Baik, boleh slide selanjutnya. Dan berikut ini merupakan grafik konsumsi energi harian yang telah kami konversikan menjadi grafik. Dapat dilihat bahwa terdapat banyak fluktuasi di penggunaan energi harian di tiap harinya. Ya, slide selanjutnya. Lalu selanjutnya KW meter yang eh, konsumsi energi harian yang kita catat, kita lebih detailkan lagi dengan kita juga mengukur voltase dan arus dalam KW-nya langsung dengan menekan kode 41 dan 44 juga, dan juga dilakukan di jam yang sama yaitu jam 1 siang. Periode pemantauannya juga dari tanggal 8 hingga tanggal 22 Maret. Lalu dari tabel yang dapat dilihat pada slide ini, dapat dilihat bahwa juga tegangan maupun arus itu mengalami fluktuasi yang naik, naik turun, namun masih dalam kita kategorikan stabil antara antara tanggal 8 Maret hingga 22 Maret. Lalu untuk KW-nya sendiri juga stabil berkisar di 2,91 hingga 3,94. Lalu daya listriknya juga itu dari 121,25 hingga 164,17. Ini menunjukkan bahwa dominasi beban di rumah tersebut ringan. Untuk daya ini kita lakukan dengan melakukan perhitungan tegangan dengan arus, lalu dengan eh, asumsi COSPI 0,8 sesuai standar PLN. Lalu untuk tegangan suplai itu stabil di kisaran 219,10 volt hingga 225,85 volt. Ini menunjukkan bahwa tegangan di rumah tersebut masih dalam batas standar PLN nomor 1 tahun 1978, di mana toleransinya 5% ke atas dan minus 10% ke bawah dari tegangan nominal yaitu 220 volt. Lalu untuk arus hariannya proporsional terhadap daya yaitu menandakan sistem instalasi normal dan efisien. Lalu dapat dilihat bahwa seperti pada grafik pada slide berikutnya atau tabel ini dapat dilihat pada akhir-akhir periode itu ada sedikit penurunan. Ini disebabkan oleh karena hari tersebut itu mendekati Hari Raya Idul Fitri dan penghuni kos dan penghuni rumah cenderung melakukan kegiatan di luar rumah sehingga rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada penghuninya dan
menyebabkan konsumsi energi arus tegangan juga menurun seperti itu. Baik, boleh selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ini adalah profil beban yang ada di rumah tersebut. Kita kategorikan menjadi tiga, yaitu profil beban harian, lalu profil beban harian kamar kos, lalu juga profil beban yang memiliki frekuensi tertentu. Yang pertama kita akan bahas adalah profil beban harian. Di sini terdapat kipas, lampu rescue guard, dan pompa air yang dapat dilihat jumlah daya beban, intensitas penggunaan, dan perhitungan yang telah kami lakukan dengan menggunakan rumus perhitungan profil beban yaitu KWH watt kali jam dibagi 1000. Didapatkan bahwa selama 21 hari, profil beban harian tetap ini dalam penggunaan rumah yang dihuni dua orang tersebut itu menggunakan sekitar 41,96325 kilowatt hour per 21 harinya. Lalu boleh slide selanjutnya. Lalu untuk golongan keduanya yaitu profil beban harian kamar kos, kita dapatkan dengan cara kita melakukan wawancara terhadap penghuni kamar kos, karena sejujurnya kami tidak bisa masuk ke dalam kasusnya dan melakukan pencatatan karena mungkin privasi dan juga tidak memungkinkan. Kami lakukan dengan menanyai secara general saja, dan juga kami lakukan asumsi dengan eh, parameter atau contoh yang ada. Dengan yang kami dapatkan bahwa penggunaan bebannya ada charger, laptop dan HP, lalu lampu, kipas angin, setrika, dan pompa air mini atau untuk dispenser. Lalu setelah kami lakukan perhitungan, itu didapatkan bahwa selama 21 hari, profil beban harian kamar kos itu mengonsumsi sekitar 20,37 kilowatt hour. Lalu untuk terdapat beberapa beban yang memiliki frekuensi yang jarang digunakan seperti setrika yang hanya digunakan seperti 2 kali sebulan atau 1 kali sebulan. Seperti itu. Terima kasih. Lalu selanjutnya. Lalu berikut ini merupakan profil beban yang dengan frekuensi yang tidak menentu. Ini digunakan di bagian penghuni rumahnya. Itu ada setrika dan mesin cuci. Dengan intensitas penggunaan setrika itu sekitar 1 kali seminggu selama 2 jam. Lalu mesin cuci itu 2 kali seminggu dengan 1 cycle. Lalu dapat kita lakukan perhitungan bahwa dalam 21 hari itu rata-rata atau total yang dapat kita dapatkan itu 5,94 kilowatt hour. Lalu setelah itu kita lakukan penambahan antara profil beban, lalu profil beban kamar kos, dan profil beban dengan frekuensi tidak menentu ini dengan mendapatkan yaitu 68,27 kita bulatkan menjadi 683. Lalu dari hasil perhitungan tersebut, kita lakukan perbandingan dengan konsumsi aktual yang kita dapatkan dari perhitungan KWH meter secara langsung dengan pemantauan perharinya, kita dapatkan yaitu selisih di 0,71 kWh. Boleh slide berikutnya. Lalu dari perhitungan dan pemantauan kami dapat sih, lebih kami ambil poin yaitu selisih konsumsi energi itu ada di 0,7 kWh. Lalu presentasi selisihnya itu hanya 1,1 dari total konsumsi. Hal ini masih tergolong wajar karena masih di bawah 5%. Lalu untuk kemungkinan penyebab selisih tersebut, mungkin yang pertama adalah estimasi penggunaan daya maksimum, bukan daya aktual yang berada dan fluktuatif. Lalu perkiraan waktu penggunaan alat mungkin tidak akurat dan alat bisa digunakan lebih lama atau tetap menyala dalam mode siaga. Lalu peralatan kecil seperti router, charger, dan perangkat elektronik lain mungkin tidak tercatat namun tetap dikonsumsi atau digunakan secara aktualnya. Lalu perbedaan tampak daya VA dan daya KWH akibat faktornya mungkin bisa juga karena kami juga tidak melakukan pengukuran secara detail mengenai faktor daya. Lalu deviasi alat ukur yang dapat menimbulkan perbedaan kecil. Dan kesimpulannya sendiri, estimasi sudah cukup mendekati kenyataannya dengan perbedaan sekitar 1,1% dan selisih yang ada masih dalam batas toleransi. Lalu boleh slide berikutnya. Lalu berikutnya, setelah kami melakukan eh, pemantauan dan perhitungan mengenai konsumsi energi harian selama 21 hari, kami juga menentukan IKE atau intensitas konsumsi energi yang ada, yaitu yang kami bandingkan dengan
standar IKI Departemen Pendidikan Nasional Republik tahun 2014. Untuk perhitungan IKI sendiri kami lakukan dengan data aktual, yaitu dari data KWH dibagi dengan luas bangunan. Luas bangunannya aja sendiri di 150 meter persegi, lalu kita dapatkan nilai IKI-nya yaitu 0,46. Lalu setelah itu dapat kita bandingkan dengan standar yang ada. Itu karena bangunan termasuk kategori non AC, maka berdasarkan tabel IKI ini nilai 0,46 kWh per meter persegi per bulan ini termasuk dalam kategori sangat efisien, bahkan di bawah sangat efisien, yaitu 0,84 untuk standar efisien minimalnya. Ini menunjukkan bahwa konsumsi energi bangunan tergolong hemat dan pengelolaan daya cukup baik, meskipun parameter yang didapat hanya 21 hari, namun dengan fluktuasi yang ada dan tidak terlalu besar, mungkin ini bisa menjadi gambaran untuk nilai KS secara keseluruhan dalam 1 bulan. Baik, mungkin untuk pembahasan berikutnya dapat dijelaskan oleh Mas Farhan. Terima kasih. Baik, masuk si evaluasi intensitas pencahayaan. Di sini selama kami melakukan pengukuran intensitas cahaya, didapat dua nilai lux, yakni pada siang hari yang dapat dilihat di yang bagian oranye, kemudian yang di siang hari ini di bagian yang biru. Kemudian untuk standarnya sendiri kami menggunakan dari SNI 6197 tahun 2011. Untuk nilai pada tiap ruangan itu terdapat beberapa yang sama, namun yang menjadi perbedaan utama itu pada teras. Untuk teras sendiri pada siang hari itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori berstandar atau baik, namun pada malam hari masih kurang, sehingga kami tetap memberikan rekomendasi evaluasi pencahayaan. Mungkin bisa di next. Nah, untuk mengkalkulasi jumlah lampu dan output lumen yang dibutuhkan sendiri, kami menggunakan formula ini. Di sini kita di formula untuk mengkalkulasi jumlah lampu, N sama dengan E kali A per output lampu kali LLF kali CU kali N. Di mana yang menjadi highlight ini adalah total output lampu, cahaya lampu dalam satuan. Ini kita harus menghitungnya dulu dengan formula di sebelah kanan ini. Untuk menghitungnya sendiri, kita dapat menggunakan standar yang sudah dijelaskan tadi. Lux yang menjadi target kita akan dikalikan dengan luas ruangan sendiri. Next. Oke, karena di sini ruangan yang kurang berstandar SNI itu cukup banyak, kami mengambil sampel perhitungan itu pada ruang tamu. Ya, di sini dengan target lumen itu sendiri 3060, di mana standar lux untuk ruang tamu sendiri yang berdasarkan SNI itu 150, kemudian dikali dengan luasnya didapatkan 3060 ini. Nah, nilai 3060 ini kemudian dimasukkan dalam perhitungan dan kita mendapatkan totalnya jumlah lampu itu 1,4 dan dibulatkan menjadi 2 dengan nilai per lampunya itu 1500 lumen. Next. Oke, di sini merupakan hasil dari perhitungan kami yang ditampilkan pada grafik ini. Ini merupakan hasil perhitungan pada tiap-tiap ruangan. Di sini kami menghasilkan 750 untuk di ruang kamar mandi, untuk teras sendiri 540, 1100, dan selanjutnya. Itu merupakan jumlah lumen per lampu yang telah dikalkulasi melalui perhitungan tadi. Adapun untuk misalkan ada jumlah lampu yang mohon maaf, jumlah lampu di sini disesuaikan dengan fitting. Misalkan perhitungan menghasilkan 2 lampu 1500 lumen
karena di fitting sendiri itu hanya terdapat satu fitting. Untuk merekayasanya agar lebih mudah, kami menjadikan satu lampu seperti itu. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Deva. Identifikasi masalah energi, kami mendapat beberapa poin dari kami mendapat beberapa poin berdasarkan hasil analisa konsumsi, yaitu selisih antara konsumsi aktual dan estimasi menunjukkan bahwa waktu operasional beban belum akurat, atau terdapat alat tambahan yang belum terdata dalam perhitungan awal. Yang kedua, standar pencahayaan belum terbentuk beberapa area penting yang dapat mendorong penggunaan sumber cahaya tambahan yang kurang efisien, sehingga meningkatkan konsumsi energi. Yang ketiga, yaitu pola penggunaan energi masih dapat dioptimalkan, khususnya melalui pengaturan waktu, operasional beban tinggi, dan penggantian alat yang lebih hemat energi, meningkatkan efisiensi secara teknis maupun material. Next. Baik, untuk berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebelumnya, kami mendapatkan beberapa rekomendasi untuk bangunan ini. Yang pertama yaitu peralatan dengan efisiensi. Karena di bangunan ini terdapat beberapa peralatan yang sudah tua, kami menyarankan penggantian peralatan konvensional dengan peralatan terbaru yang berlabel hemat energi. Misal untuk lampu itu kami menyarankan lampu LED, lalu kipas efisiensi tinggi, dan peralatan energi STAR, kan konsumsi energi harian secara signifikan. Yang kedua yaitu implementasi sistem monitoring energi digital. Kami menyarankan pemasangan smart meter yang memungkinkan pemantauan konsumsi listrik secara real time, kasih beban tersendiri, serta optimalisasi daya oleh pemilik bangunan. Ketiga, optimalisasi sistem pencahayaan ruangan. Dari hasil evaluasi sebelumnya, kami menemui intensitas pencahayaan di beberapa area belum memenuhi standar SNI 6197 tahun 2011. Kami merekomendasikan penambahan titik lampu atau penggunaan lampu berlumen tinggi dan efisien untuk meningkatkan kenyamanan visual tanpa meningkatkan konsumsi energi secara berlebihan. Yang keempat yaitu peningkatan proteksi instalasi listrik. Kami menyarankan menggunakan LCD dibanding LCD, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, khususnya di lingkungan dengan penghuni lansia. Karena bangunan ini dihuni oleh penghuni asli dengan umur sekitar 50-an. LCD ini juga berfungsi mendeteksi arus bocor dan memutus aliran listrik secara otomatis, sehingga dapat mencegah potensi kebakaran, kerusakan perangkat, serta risiko sengatan listrik fatal. Next. Baik, berdasarkan hasil analisis sebelumnya, kami mendapatkan kesimpulan yaitu konsumsi energi. Kami mendapatkan rata-ratanya itu pada mulai dari pengukuran tanggal 8 sampai 28 Maret 2025. Catat sebesar 68,3 kWh berdasarkan pembacaan KWH meter. Angka ini tergolong rendah dan masih di bawah rata-rata nasional pelanggan golongan R2, yang mana kurang lebih itu 159 kWh per bulan, yang menunjukkan efisiensi relatif baik pada bangunan ini. Lalu stabilitas tegangan dan arus. Tegangan suplai berada dalam rentang 219,10 volt hingga 225,85 volt. Masih dalam batas toleransi sesuai SPLN nomor 1 tahun 1978, yang mana SPLN ini untuk tegangan berlebih itu plus 5% dan tegangan rendahnya itu minus 10%. Untuk arus harian berkisar 0,734 hingga 0,878 ampere. Proporsional terhadap beban dan tidak menunjukkan adanya indikasi pemborosan daya atau gangguan sistem kelistrikan. Berikutnya selisih estimasi dan realisasi beban. Perbandingan antara estimasi
dan realisasi konsumsi harian menunjukkan selisih sebesar 0,71 kWh yang kemungkinan disebabkan oleh perangkat berdaya kecil seperti router, adaptor, atau charger yang tidak tercatat dalam perhitungan awal. Lalu yang terakhir berikutnya nilai intensitas konsumsi energi atau IKE. IKE tercatat sebesar 0,46 kWh per meter persegi per bulan, termasuk dalam kategori sangat efisien karena di bawah 0,84 kWh per meter per bulan. Nilai ini mencerminkan efisiensi penggunaan energi per satuan luas bangunan, serta dipengaruhi oleh pola aktivitas penghuni yang tidak terlalu padat. Next. Berikutnya ada evaluasi pencahayaan. Di sini terdapat hampir seluruh ruangan tidak memenuhi standar pencahayaan minimum sesuai SNI 6197 tahun 2011, terutama pada area fungsional seperti dapur dan kamar mandi. Hal ini juga dipengaruhi oleh arsitektur bangunan bergaya kolonial atau rumah indis yang belum dirancang untuk mendukung pencahayaan buatan secara optimal. Untuk kesimpulan umum dan rekomendasinya yaitu berdasarkan temuan di atas, kondisi instalasi dan konsumsi energi relatif efisien. Namun masih terdapat ruangan perbaikan pada aspek pencahayaan dan monitoring beban. Rekomendasi teknis yang disusun diharapkan mampu meningkatkan efisiensi energi, menurunkan konsumsi harian, serta menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan. Baik, itu saja untuk kesimpulan, maka saya kembalikan kepada Rizky. Oh ya, maaf untuk referensi. Dari referensi kami didapat oleh seperti beberapa jurnal dan beberapa website seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2024 tentang konsumsi listrik masyarakat meningkat. Lalu ada beberapa jurnal seperti yang sebelumnya, lalu ada dari BSN juga dan dari PLN juga, dan berikutnya. Saja untuk referensi dari kami, saya kembalikan kepada Rizky. Baik, sekian pemaparan laporan akhir mini project dari kelompok 4. Bila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.